Jalan untuk PDKT itu sangat banyak. Salah satunya adalah dengan chattingan. Tapi tahukah kalian kalau chattingan itu juga punya banyak kelemahan? Nah, di video kali ini kita akan membahas kira-kira kelemahan PDKT lewat chatting itu apa saja. Yang pertama, ketika kalian PDKT lewat chatting, biasanya pertanyaan-pertanyaan kalian itu cenderung membosankan. Jadi kayak misalkan kalian memilih topik gitu, topik pembicaraan kalian itu biasanya membosankan. Membosankan di sini bukan berarti karena kalian nggak bisa milih topik, tapi karena kalian udah keseringan chattingan. Sehingga chattingan kalian itu terasa ya cuman formalitas doang gitu. Cuman menggugurkan kewajiban. Contoh-contoh pertanyaan yang membosankan itu kayak misalkan kalian nanya ke gebetan kalian misalkan gini, "Kamu lagi di mana? Lagi ngapain? Lagi sama siapa?" gitu. Itu kan adalah pertanyaan-pertanyaan yang terlalu formalitas gitu loh. Kalian itu kan sering chattingan setiap hari, masa kalian nggak tahu kegiatannya si doi? Kan lucu gitu. Nah, kadang-kadang pertanyaan seperti ini tuh bikin cewek tuh kadang-kadang jadi ilfil dan kadang-kadang tuh jadi bosen gitu untuk chattingan sama kalian. Sehingga kalau kalian chattingan sama cewek, usahakan kalian itu memilih topik yang berbeda-beda gitu. Sehingga cewek kalian itu nggak bosen. Nah, biasanya yang membuat bosen cewek adalah kalian itu terlalu banyak mengajukan pertanyaan yang interrogatif. Pertanyaan yang interrogatif itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menjurus pada interogasi. Misalkan kayak, "Kamu sekarang lagi sama siapa? Nanti kamu abis ini mau ngapain gitu? Mau kemana?" Dan lain sebagainya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang apa ya istilahnya tuh kalian itu terlalu kepo sama si cewek. Nah, kadang-kadang kalau kalian terlalu sering nanya kayak gini, cewek itu biasanya bisa ilfil. Nah, pertanyaan yang bisa gue rekomendasikan adalah pertanyaan-pertanyaan yang menggugah emosinya cewek. Meskipun intinya sama, tapi kalimatnya berbeda, itu bikin cewek itu ngerasa berbeda, bro. Misalkan gini, kamu itu pengen nanya kegiatan cewek hari ini tuh ngapain. Nah, kamu bisa nanya gitu, misalkan kayak gini, gimana perasaan kamu hari ini? Kamu bahagia nggak? Nah, itu adalah pertanyaan yang lebih emosional. Kenapa? Karena kita menanyakan perasaan dia hari ini. Dan cewek itu suka dengan pertanyaan-pertanyaan yang emosional. Pertanyaan emosional adalah pertanyaan yang menggugah perasaan. Menggugah hatinya dia, kita menanyakan perasaannya cewek. Itulah inti dari pertanyaan yang emosional. Meskipun intinya sama, intinya adalah kamu pengen nanya, cewek kamu itu lagi ngapain gitu kegiatannya hari ini. Tapi kalau kalian menyusun kalimat tersebut dengan kalimat yang emosional, maka cewek akan lebih mudah untuk menerimanya daripada pertanyaan yang terlalu kaku dan interrogatif. Nah, kelemahan yang kedua ketika kita PDKT lewat chatting adalah kamu bakal jadi needy sama cewek. Kenapa? Ya karena kamu setiap hari chattingan sama cewek itu. Kamu chattingan terus sama dia. Sehingga secara tidak sadar kamu itu seakan-akan ketergantungan sama cewek tersebut. Kalau hari ini nggak ngechat, kayaknya kamu punya rasa bersalah gitu. Seakan-akan chattingan sama cewek itu menjadi kewajiban untuk kamu. Nah, disinilah akan timbul yang namanya needy. Nah, kadang-kadang ini adalah hal yang tidak bisa dihindari. Karena ya mau tidak mau ketika kamu punya pasangan, ya mau nggak mau setiap hari kamu harus maintenance cewek kamu gitu. Kamu harus menjaga dia, kamu harus merawat dia. Salah satunya ya dengan chattingan. Tapi di sisi lain kadang-kadang kalau kita chattingan terus-menerus sama cewek, kita tuh bakal jadi needy sama dia. Bakal jadi ketergantungan sama dia. Dan seakan-akan chattingan itu adalah sebuah kewajiban. Dan kadang-kadang ketika kita terlalu banyak chattingan sama cewek, itu kadang-kadang bisa mengganggu produktivitas kita. Kalau kita bekerja, kalau kita sekolah juga kadang-kadang bisa ganggu sekolah kita, ganggu kuliah kita, dan lain sebagainya. So, sebisa mungkin kalian harus bisa menyeimbangkan
intensitas chattingan kalian sama cewek dengan produktivitas kalian bekerja. Kelemahan yang terakhir adalah kadang-kadang PDKT lewat chatting itu membuat kita terjebak dalam zona chatting. Terjebak dalam zona chatting ini maksudnya adalah gini. Mungkin ketika kalian chattingan itu terasa asik banget gitu. Cewek kalian ngalir, kalian juga kata-katanya itu ngalir. Tapi pas kalian ketemu itu rasanya garing banget. Nah, inilah yang namanya terjebak di zona chatting. Banyak sekali cowok-cowok yang berkonsultasi sama gue, mereka tuh bilang gini, "Bro, gue tuh kalau chattingan sama cewek itu ngalir banget, enak banget. Tapi pas ketemu, gue tuh bingung bro mau ngomong sama apa. Dan kadang-kadang kalau ketemu sama cewek, gue itu lebih garing bro daripada ketika chattingan." Nah, inilah yang namanya terjebak di zona chatting. Seperti yang kalian tahu, PDKT yang sebenarnya itu adalah PDKT ketika kalian ketemu sama cewek, ketika kalian ngedate, ketika kalian face to face, bukan ketika kalian chattingan. Jadi chattingan itu hanyalah sebuah sarana untuk PDKT, tapi inti dari PDKT adalah ketika kamu ketemu sama cewek, ketika kalian ngedate, ketika kalian berkomunikasi secara langsung, ketika kalian bisa menjalani kegiatan bareng-bareng. Itulah inti dari PDKT itu di situ sebenarnya, bukan dari chattingan. So, untuk terhindar dari terjebak di zona chatting, maka sering-seringlah kamu latihan untuk ngobrol sama cewek. Ketemulah kalian itu seminggu 1 kali. Agar apa? Agar kalian itu lebih akrab sama cewek kalian. Agar kalian itu juga bisa latihan untuk berinteraksi sama cewek kalian secara langsung. Karena ketika kalian nikah, inti dari pernikahan itu apa? Komunikasi bro. Kalau komunikasi kamu sama cewek itu nggak lancar, wah itu bisa bahaya bro. So, itu adalah 3 kelemahan PDKT lewat chatting. Pertama, PDKT lewat chatting itu bisa membosankan kalau kalian nggak bisa milih topik yang bagus. Yang kedua, ketika kita terlalu sering chattingan sama cewek, kita tuh kadang-kadang bisa jadi needy dan mengganggu produktivitas. Yang ketiga, ketika kita terlalu sering chattingan sama cewek, kita bisa terjebak dalam zona chattingan. Asik di chattingan tapi pas ketemu garing banget. Semoga bermanfaat, salam sukses dan semangat bro. Asik di chattingan tapi pas ketemu garing banget. Semoga bermanfaat, salam sukses dan semangat bro. Asik di chattingan tapi pas ketemu garing banget. Semoga bermanfaat, salam sukses dan semangat bro.